Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, pekan yang lalu kita sudah menambah kembali mindset parenting yang perlu untuk kita pahami, yaitu melatih muscle memory atau ingatan otot ya sahabat MK, pembiasaan baik, kedisiplinan dan lain hal sebagainya ya memang perlu langsung anak kita melakukan, perlu langsung praktik, malah kita mentori juga sahabat MK sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri di kemudian hari. Dan kita insya Allah akan lanjutkan perbincangan kita seputar parenting mindset. Kemarin sudah sempat disampaikan kisi-kisinya apa, yaitu ternyata teladan saja tidak cukup. Ketika kita sudah mencoba meneladankan hal-hal yang baik kepada anak, ternyata kok anak kita sama aja begitu ya, tidak ada perubahan yang signifikan sesuai dengan yang kita harapkan. Ada hal miss apa yang perlu untuk kita cari sahabat MK? Kita akan coba bincangkan hari ini bersama dengan Pak Wasmin dan Bu Lilis yang alhamdulillah sudah bersama dengan kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Wasmin, Bu Lilis? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Harus kompak lagi. Iya. Baik, ini adalah hal yang bagi saya pribadi cukup menggelitik Pak Wasmin, Bu Lilis, karena kan saya sempat mendapatkan input yang banyak. Menjadi orang tua adalah menjadi teladan bagi anak-anak kita. Namun ternyata ada satu hal yang kalau belum paham mungkin dianggapnya antitesa nih atau hal yang kontradiktif. Ternyata teladan saja tidak cukup. Jadi hal apa sebetulnya yang perlu kita lengkapi setelah kita mencoba meneladankan sesuatu kepada anak kita? Boleh sambil menyapa sahabat MK, Pak Wasim, Bu Lilis. Ini pengalaman saya. Dulu saya waktu kuliah ketemu dengan seorang tokoh, dan tokoh itu saya lihat teladannya luar biasa. Dan dari teladan itu saya secara pribadi banyak belajar dari beliau. Tapi sayangnya ketika saya ke rumahnya tidak tercermin ke anak-anaknya. Saya waktu itu bingung gitu ya. Ini bapak yang luar biasa. Saya banyak terinspirasi dari beliau untuk mempelajari. Saya mempelajari tidak disuruh beliau gitu, tidak diajak beliau. Tapi waktu itu entah apa, saya ngelihat ini, saya berinteraksi dengan tokoh ini. Ini beberapa kali luar biasa bagi saya. Tentang disiplinannya. Iya, tentang perilakunya, terutama kedisiplinan. Kalau misalnya saya tuh sering bertanya ke beliau, Pak, Bapak itu kan istilahnya orang nomor 1 di sini. Kan harusnya istilahnya Bapak yang ditunggu sama yang lain. Kenapa kalau ada acara, kan kebetulan saya seksi acara ya. Kalau ada acara itu pasti minimal 30 menit itu Bapak sudah ada, sudah menyapa kami sebagai panitia gitu. Nah, terus beliau menjawab, ya justru dengan begini saya lebih tenang, misalnya 30 menit. Saya kan bisa menunggu panitia, dan panitia juga kalau ada yang diundang utamanya itu tenang katanya gitu. Dan saya juga bisa untuk mempelajari lagi, baca atau apa gitu ya. Akhirnya ya serap secara pribadi, wah ini sesuatu inspirasi yang luar biasa. Dan beliau emang di benak saya beliau adalah salah satu tokoh yang menginspirasi saya untuk masalah disiplinan. Sampai saat ini saya juga perlu berterima kasih ke beliau ya gitu. Mungkin beliau sih nggak ngeh karena dia juga tidak sengaja mengajarkan itu kepada saya gitu. Tampaknya tidak sengaja untuk mengajarkan itu kepada Bu Lilis ya. Sampai memang sekarang saya terinspirasi. Saya pernah diundang di salah satu kota, harusnya ngisi jam 9, saya datang jam 8. Sampai panitianya nggak kenal saya, apakah saya nggak mengenal saya pembicara, sampai bilang, Bu, acaranya jam 9, jadi Ibu boleh kemana dulu, soalnya masih lama, panitianya juga baru saya aja. Jadi disangkanya saya peserta. Itu yang banyak menginspirasi saya. Tapi ketika akhirnya saya semakin penasaran dengan tokoh ini, dengan beliau ini ya, akhirnya saya silaturahmi ke rumahnya. Nah ternyata emang kok tidak tercermin ke anak-anaknya. Itu bingung. Dia itu seorang yang di mata saya gitu ya luar biasa, tapi dan dia itu dengan teladan, dengan
dia langsung mempraktekkan gitu. Iya. Tapi kok anaknya enggak? Nah, itu bertahun-tahun saya pertanyaan itu kenapa gitu. Kenapa sementara saya orang luar yang melihat langsung keteladanan dia, saya terinspirasi. Tapi kenapa kok anaknya jauh banget gitu. Sampai karena saya tergelitik banget, saya juga ke beliau mohon maaf Pak, saya mau bertanya ini maaf sekali gitu ya. Nah, kenapa kok anak-anak Bapak tidak seperti Bapak gitu. Terus dia juga sebenarnya waktu itu ya dia ya udahlah wong juga anaknya mau begitu gitu. Tapi kan harusnya ini orang tua itu jadi teladan, anak-anak melihat gitu ada apa. Nah, ternyata barulah ketahuan ketika sering diskusi dengan Pak Wasmin. Sudah ketemu Pak Wasmin diskusi, oh ada, ternyata emang keteladanan itu tidak hanya cukup, karena ketika orang memperlihatkan perilaku keteladanan bagi orang-orang seperti misalnya saya kan motivasi internal ya, jadi melihat gitu, tapi akhirnya tidak menjadi sistemik gitu, tidak menjadi suatu di dalamnya itu tidak gitu, karena juga beliau di institusi itu juga tidak secara sistemik, tapi emang dia teladan gitu, bagus sebagai kepemimpinan luar biasa gitu, tapi tidak sistemik. Nah inilah pertanyaan ini diskusikan dengan Pak Wasmin, ada apa ya? Akhirnya menemukanlah ternyata emang keteladanan saja tidak cukup, bukan berarti keteladanan tidak baik, tapi keteladanan saja tidak cukup. Ada yang faktor yang lain ya, yang Pak Wasmin itu apa itu? Nah, sekarang yang akan kita bahas untuk bagaimana mindset orang tua ketika mengasuh anak. Iya. Ya, Baik. Sebetulnya judul keteladanan saja tidak cukup akan dikonfirmasi loh dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Contoh misalnya, apakah kalau Anda berjilbab akan otomatis anak Anda berjilbab? Nah, jawab dalam hati. Seandainya tidak dibiasakan dari kecil, ya. Yang kedua, Anda ahli tahajud, tapi Anda menteladankan tahajud, apakah otomatis anak Anda akan ahli tahajud? Gitu. Anda senang olahraga, anak Anda senang main game. Apakah keteladanan di bidang Anda sedang olahraga otomatis akan menurun ke anak? Gitu. Nah ini banyak contohnya di mana orang tua sudah senang makan sayur, anaknya malah senang makan Indomie. Kayak saya Pak Wasmin ya, dulu saya pikir gini, ya sudahlah, saya juga ketika dulu ketemu dengan tokoh itu saya banyak inspirasi, ya sudah saya mengikuti tokoh itu, saya berperilaku misalnya kalau sholat saya perlihatkan ke mereka, tapi anak-anak pada lempeng gitu ya, termasuk makan sayur tadi. Saya dengan suami kalau makan sayur itu seneng banget, bahkan kami porsi sayur lebih banyak dari yang lain. Nah tapi tidak cukup dengan itu. Tadi pagi saja anak gadis saya sayurnya yang kemarin tidak dimakan di meja. Nah akhirnya udah kita buat kesepakatan, ini kamu makan, kalau nggak dimakan sekarang juga tidak dapat sarapan. Akhirnya kan karena disimpan saja basi kan. Betul. Bisa makan, ya udah berarti emang konsekuensinya kamu nggak bisa makan sarapan. Nanti seterusnya kalau kalau dia misalnya sayurnya nggak dimakan, untuk makan selanjutnya nggak harus disiapkan dulu. Misalnya pagi itu sayurnya nggak dimakan, siang nggak disiapkan gitu. Nanti di malam aja, malam sayurnya nggak dimakan, besoknya nggak disiapkan gitu. Nah, yang Bu Lis barusan praktekkan karena berangkat dari paradigma bahwa teladan saja tidak cukup. Harus ada upaya-upaya lain selain teladan. Nah, sehingga kita akan mengenal istilah imitasi dan emulasi. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara imitasi dengan emulasi. Orang tua yang merasa cukup menteladankan saja, menteladankan kebaikan, menteladankan kedisiplinan, menteladankan kerja keras, menteladankan kesolehan dan ibadah, ini nampaknya baru tahu istilah imitasi, tapi belum tahu bahwa selain ada imitasi, ada emulasi.
Kalau imitasi kita sudah sering dengar ya. Iya, iya. Imitasi adalah meniru. Tapi kalau emulasi itu sebuah proses, bukan copy paste. Dan kalau imitasi kan copy paste, copy Iya, paste, iya. meniru. Kalau emulasi ada proses berpikir di sana, ada upaya, ada ada yang disebut dengan proses-proses yang harus dilalui. Nggak bisa otomatis akan tertiru keteladanan kita. Mhm. Nah, ini pembahasan lebih lanjutnya sebetulnya nggak bisa dipisahkan dari pembahasan eh, social learning. Munculnya istilah social learning di bidang pendidikan dan psikologi karena menambahkan kekurangan dari teori conditioningnya Pavlov. Ya. Ini kan sangat terkenal sekali ya, teori conditioning Pavlov yang dicobakan ke anjing ya, bahwa binatang saja kalau dikondisikan akan meniru perilaku yang diinginkan sama penelitinya. Manusia bisa juga dong gitu, sehingga kalau mendapatkan perlakuan dalam konteks ini keteladanan diharapkan akan bisa meniru. Nah, tapi dalam konteks social learning tokohnya kalau itu Bandura ya, Bandura mengatakan bahwa nggak otomatis, ternyata di manusia itu harus ada tambahan satu, ada tambahan yang cukup mendasar. Kalau di anjing tidak ada namanya proses kognitif, proses berpikir, dia hanya imitatif saja. Tapi kalau di manusia, kata Bandura, ini ada proses kognitif yang berjalan. Ada proses kognitif yang berjalan. Jadi ketika kita memamerkan itu ke anak, belum tentu langsung. Ada sih yang langsung tertiru, tapi tidak semuanya, belum tentu langsung tertiru gitu. Sehingga dalam proses social learning kita mengenal ada istilah penguatan di tujuan gitu. Jadi kalau conditioning itu kan baik proses maupun tujuannya sama. Pokoknya prosesnya, bahkan niru di proses aja, nggak tahu tujuan nggak masalah. Anjing itu pokoknya niru aja, nggak tahu tujuannya nggak masalah. Ini yang mendasar banget ya. Ini yang mendasar banget antara conditioning dengan social learning. Dalam conditioningnya Pavlov dengan social learningnya Bandura. Jadi kalau anjing meniru, dia niru proses aja, nggak tahu tujuannya kemana, yang penting niru aja gitu. Nah, dalam social learning justru yang sangat menentukan, makhluk berpikir yang namanya manusia ini justru dia akan melihat tujuannya. Caranya nggak sama nggak apa-apa. Menarik nih ya. Iya. Caranya nggak sama nggak apa-apa. Akhirnya dalam proses melibatkan proses kognitif kan di situ. Melibatkan proses kognitif. Artinya seseorang itu akan berpikir bagaimana mencari tujuan tanpa harus sama. Yang niru-niru dikit boleh gitu. Betul. Ini apa dampaknya terhadap judul kita? Teladan saja tidak cukup. Artinya memang meskipun kita mencontohkan, tidak otomatis akan ditiru. Ada sih yang seperti kasus saya gitu ya, secara motivasi internal ada, tapi tidak sistemik itu Pak Wasmin. Ya, betul. Ada yang niru, ada yang cuek gitu ya. Tidak berlaku untuk semua orang ya. Nah, itu. Istilah sistemik Bu Lilis tadi sebetulnya mengacu pada sebuah proses, ada input, ada proses, ada output gitu. Itu kan sebuah proses pembelajaran juga di sana. Nah, artinya bahwa kalau kita boleh sedikit melihat tanpa mengesampingkan pentingnya keteladanan, saya akan tambahin kalimatnya. Keteladanan saja tidak cukup, apalagi tidak ada keteladanan gitu. Wah, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Iya. Kalau keteladanan adalah bagian saja dalam proses edukasi. Keteladanan itu bagian saja dari proses edukasi. Ada bagian-bagian yang lain yang perlu orang tua dalam konteks di sini pendidik perlu tahu bahwa keteladanan penting tapi tidak cukup. Harus ada proses lain. Nah, mempelajari kalimat ini, otomatis kita akan membahas apa itu imitasi, apa itu emulasi. Iya. Nah, tadi ya sudah dua ciri perbedaan antara imitasi dan emulasi.
Ciri pertama kalau imiti hanya copy paste aja. Instingnya. Jadi dia hanya meniru aja, nggak tahu tujuannya nggak apa-apa. Kalau emulasi, dia ada proses berpikir. Yeah. Manusia makhluk berpikir. Kadang-kadang dia perlu meniru atau tidak, dia membuat keputusan di sana. Saya bapaknya senang olahraga, anaknya nggak enak olahraga gitu, olahraga nggak enak gitu. Nah itu kan berarti nggak otomatis tertirukan kan? Betul. Nggak otomatis tertirukan gitu. Iya. Dulu saya punya tetangga Pak Wasmin waktu di Cimbulit itu. Dan sekarang masih hidup, umurnya udah 80-an sepertinya. Ini dengan suami istri itu hobi olahraga gitu. Ya pagi sampai ya kalau misalnya terakhir juga waktu ada suaminya kalau masih bisa jalan masih bisa olahraga sampai pas dia jalannya yang jalan di tempat itu yang Parkinson itu set gitu. Nah, cuman emang kok nggak menurun ke anak-anaknya. Jadi sampai generasi itu aja Pak Wasin. Ya. Baik. Ini dia. Ciri kedua, tadi ciri pertama ya bahwa tidak ada proses berpikir pada imitasi, sementara manusia makhluk berpikir. Ciri kedua, emulasi yang membedakan dengan imitasi bahwa pada imitasi dia hanya mengcopy proses, bahkan nggak tahu tujuan nggak apa-apa. Tapi dalam emulasi orang justru berfokus pada tujuan. Kadang-kadang proses nggak sama persis nggak masalah. Nah problemnya di sini ketika orang tuanya mengandalkan contoh saja, teladan saja, anak-anak kan bisa jadi nggak memutuskan, apalagi ada alternatif lain yang lebih menyenangkan di kehidupan keluarga, nonton TV, YouTube, game, jadi dia nggak akan memutuskan untuk meniru kebiasaan baik orang tua gitu. Nah, disinilah perlu ada tindakan lain selain hanya menteladankan. Betul, ini dia ya. Nanti kita akan coba gali lebih lanjut, Pak Wasmin, Bu Lilis, malah kejadiannya yang sering dipotret itu menteladankan yang baik-baik agak sulit diikuti. Ketika tidak sengaja menteladankan yang tidak baik malah diikuti. Yang enak soalnya. Soalnya itu enak tadi. Baik. Nah, Anda juga sahabat MQ boleh untuk berbagi upaya Anda untuk menteladankan sesuatu yang baik kepada putra-putri Anda. Apakah berhasil? Apakah belum berhasil? Kalau berhasil bagaimana ceritanya? Kalau ternyata belum berhasil, kira-kira bagaimana kisahnya? Boleh Anda ceritakan, nanti kita akan bahas ya. Di segmen selanjutnya, kita akan lebih mendalami apa itu imitasi dan juga emulasi yang ternyata dapat menunjang keteladanan kita di keluarga. Selepas informasi berikut ini.